Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Fauzia Kusnul Khotimah dari 10 IPA 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer pada bab 4 pelajaran informatika. Jadi di sini saya telah membuat peta konsep yang berisi tentang subbab-subbab yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Pada bab sistem komputer terdapat 4 subbab yang akan kita pelajari. Pertama ada komponen dan penyusun komputer, ada interaksi manusia dan komputer, kolaborasi dalam sistem komputer, serta sistem operasi. Langsung mulai aja ya. Yang pertama, subbab pertama yaitu komputer dan komponen penyusunnya. Banyak orang udah tahu tentang bentuk dan bagaimana cara mematikan ataupun menyalakan komputer, tetapi mereka kurang tahu pengertian dari komputer itu sendiri. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Di sini ada gambar yang bisa kalian lihat tentang proses komputer bekerja. Di sini bisa dilihat data yang dari peran masukan atau peran input akan diproses oleh CPU untuk menghasilkan output yang dipresentasikan melalui peranti keluaran. Jadi kalau misalnya di sini peranti input masuk ke CPU yang ada SU sama ALU-nya langsung keluar menjadi perangkat output. Begitu. Selanjutnya sistem komputer. Sistem komputer dibagi jadi 3, ada perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software, sama ada pengguna. Untuk hardware sendiri, itu komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindahkan. Contohnya tuh mouse, touchpad, terus keyboard, dan teman-teman. Selanjutnya software itu kebalikan dari hardware sendiri, yaitu tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Contohnya di sini ada banyak banget, ada Windows, ada Linux, ada Mac, ada Android, dan kawan-kawan. Yang terakhir ada pengguna, yaitu kita sendiri, orang yang mengguna atau mengoperasikan komputer. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis komputer. Sini ada 6 gambaran komputer yang saya akan jelaskan di sini. Ada mikrokomputer, yaitu komputer mini. Sini ada PC atau personal komputer. Ini kayak kita sekarang gunakan komputer-komputer sekarang ya. Selanjutnya ada mini PC, ada mini komputer, terus ada komputer mainframe sama superkomputer. Untuk komputer mainframe sama superkomputer itu biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan besar, contohnya seperti perusahaan NASA, perusahaan Facebook, perusahaan Windows, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, subbab kedua, yaitu interaksi manusia dan komputer. Pertama ada berbasis GUI, yaitu Graphical User Interface, antarmuka yang menggunakan menu grafik. Yang kedua ada berbasis perintah, yaitu Command Line Interface atau CLI, antarmuka melalui teks terminal. Itu tuh kayak ngoding gitu. Yang ketiga melalui suara atau audio, antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam seperti mendengarkan musik ataupun merecord sesuatu dari laptop. Yang keempat, melalui gambar atau video, antarmuka ini dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera seperti Zoom Meeting atau Google Meet lah. Selanjutnya ada melalui berbagai piranti masukan lainnya, dapat berinteraksi dengan piranti masukan atau hardware seperti touchpad, keyboard, mouse, dan kawan-kawan. Selanjutnya, subbab ketiga yaitu kolaborasi dengan sistem komputer. Di dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras itu berkolaborasi dengan perangkat lunak atau piranti lain maupun aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Pada sistem-sistem otonom, sistem komputasi tidak hanya berkomunikasi dengan manusia, tetapi dengan alam sekitarnya juga. Alam sekitar yang dimaksud adalah perekam gambar atau kamera pada laptop ataupun komputer, ada suara sama sinyal. Dalam sebuah komputer, komponen-komponen itu saling berhubungan, pasti. Demikian pula antara komputer satu dengan lainnya akan terhubung melalui jaringan, mulai jaringan lokal maupun global internet. Contoh kolaborasi antara sistem komputer, pertama ada software dengan software atau perangkat lunak dengan perangkat lunak.
Contohnya pada laptop baru kita harus menginstal SO atau sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi pengelola data. Yang kedua ada hardware dengan hardware. Perangkat keras dengan perangkat keras, contohnya mencolokkan flash disk atau mouse atau speaker ke komputer. Satunya adalah hardware dengan software atau software dengan hardware, perangkat lunak dengan perangkat keras atau perangkat keras dengan perangkat lunak. Contohnya di sini, sebelum menggunakan printer, biasanya pengguna akan menghubung sebuah program driver agar komputer bisa membaca apa yang akan diprint oleh printer nanti. Selanjutnya ini adalah subbab terakhir, yaitu sistem operasi atau SO yang sudah kita sebut sebelumnya juga. Pengertian dari SO sendiri itu perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Contoh dari SO itu hampir mirip dengan software, yaitu Windows, Linux, Mac, Android, dan lain-lain. Fungsi dari SO sendiri itu pun banyak banget. Kalian bisa search sendiri di internet ataupun kalian bisa baca buku-buku informatika. Di sini saya akan membuat fungsi-fungsi intinya saja dari SO. Pertama ada mengelola file copy, save, delete, sama sort. Ada mengelola penyediaan software dan menjalankan software, menangani komunikasi dengan jaringan, interupsi, dan error, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, mengendalikan dan mengontrol koneksi antar perangkat keras komputer, input serta output, mengelola penyimpanan sekunder, keamanan, dan proteksi. Selanjutnya fungsi SO sendiri itu dengan menjalankan tugas pre-scheduler atau menjalankan tugas terjadwal ya, mirip dengan tugas-tugas manusia ketika menangani pekerjaan. Sebagai contoh multitasking, ya kan? Manusia mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Komputer pun bisa melakukan multitasking. Contohnya aplikasi presentasi atau PowerPoint, aplikasi menggambar atau Paint, aplikasi pengelola kerja, dan lain-lain. SO itu bisa multitasking karena ada round robin atau RR, double R, yaitu salah satu logaritma yang digunakan untuk penjadwal proses dalam sebuah sistem operasi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara komputer bekerja. Di sini sama kayak yang subbab pertama tadi, pemroses menerima masukan dari peranti masukan dan menghasilkan melalui board. Komponen dari pemroses terdiri atas CPU. Nah, CPU itu terdiri dari chip, RAM, hand drive, CD-ROM, sama floppy drive. Floppy drive itu sebenarnya jarang digunakan lagi. Cuma saya di sini akan mengingatkan apa itu floppy drive. Floppy drive itu alat yang terhubung dengan media penyimpanan eksternal. Seperti itu. So, thank you for watching this video until very end. Hopefully this video will help you for studies dan menambah pengetahuan kalian lebih dalam tentang sistem komputer serta bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Ya, maafkan saya jika ada salah-salah dalam pengucapan kata, dan thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye, have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.